Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Maulida dengan NIM 0102201003, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, akan menjelaskan mengenai teknik penjelajahan masalah dengan dosen pengampu Muhammad Putra Dinata Saragi MPD dengan mata kuliah Bimbingan Konseling Individual dan Kelompok. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan beberapa kata. Pertanyaan ini cenderung memfasilitasi eksplorasi masalah klien yang lebih dalam, mendorong orang lain untuk berbicara dan memberi informasi yang maksimal. Biasanya pertanyaan terbuka dimulai dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Contohnya itu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda rasakan pada hari ini? Selanjutnya, pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi konseli untuk menjelajahi area yang relevan, bahkan mendorong konseli untuk bebas menceritakan lebih banyak informasi. Contoh pertanyaan terbuka yaitu, bisakah Anda ceritakan tentang keluarga Anda? Apa yang membuat Anda merasa sedih? Dengan pertanyaan tersebut, maka akan sangat memungkinkan konseli untuk menjawab dengan jawaban yang panjang. Selanjutnya, bertanya terbuka bertujuan untuk menggali lebih dalam sebuah permasalahan, sehingga konselor dapat mengetahui inti atau akar permasalahan yang dialami oleh konseli. Bertanya terbuka memungkinkan konseli untuk bercerita dengan bebas sehingga konselor dapat mengetahui banyak hal yang mungkin berhubungan dengan permasalahan konseli. Contohnya, bagaimana perasaanmu saat mengetahui hal itu terjadi? Keuntungan dari menggunakan pertanyaan terbuka ada 4. Yang pertama, membantu konselor untuk memulai dan membuka wawancara konseling. Memulai pertanyaan terbuka seseorang bebas untuk berbicara dan memulai diskusi. Misalnya, apa yang Anda ingin ceritakan hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran Anda belakangan ini? Yang kedua, pertanyaan terbuka membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. Contoh pertanyaan yang dapat memperluas dan memperkaya isi wawancara yaitu, coba Anda sampaikan lebih lengkap tentang pengalaman Anda saat mengalami hal itu. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan konselor dapat membantu membawa hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dan konkret. Contohnya, kenapa Anda khawatir akan hal itu? Apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah dia marah? Dan yang terakhir, pertanyaan diperlukan konselor dalam upaya mendiagnosis dan memberikan penilaian tentang masalah setiap klien. Apa masalah klien, bagaimana detail kejadian itu, apa yang terjadi pada dirinya saat itu, dan lain-lain. Yang bisa dikupas tuntas melalui pertanyaan terbuka, serta pertanyaan tertutup yang bisa digunakan oleh seorang konselor. Yang kedua, keruntutan. Dalam konseling, konselor perlu memahami apa yang klien katakan dan mampu mengkomunikasikan pemahaman konselor itu kepada klien. Untuk dapat melakukan hal tersebut, konselor harus mengikuti pokok pembicaraan klien. Konselor berusaha memusatkan perhatiannya pada apa yang dikatakan oleh klien, tidak menyimpang atau membelok-belokkan arah pembicaraan klien, atau menambah-nambahkan pengertian lain terhadap isi pembicaraan selain yang dimaksud oleh klien. Kerap kali dijumpai dalam proses konseling, pembicaraan klien dan konselor menjadi menyimpang dan kehilangan arah sehingga pokok pembicaraan menjadi kabur, tidak jelas dan mengambang. Untuk mengatasi hal tersebut, konselor dalam pembicaraan runtut. Keruntutan dalam konseling membawa proses konseling menjadi terarah, hingga pada akhirnya sampai pada titik temu permasalahan yang dialami oleh klien. Keruntutan juga mendorong semakin dalamnya proses penggalian masalah dalam diri klien, mengembangkan pembicaraan, dan memelihara fokus konselor serta klien dalam membicarakan materi atau pokok masalah klien.
Sebagaimana contohnya, Bu, saya sedang bingung. Selanjutnya konselor menjawab, apa yang membuat Anda bingung? Saya disuruh mengambil keputusan yang menurut saya lumayan berat. Selanjutnya konselor menjawab, keputusan tentang apa? Saya disuruh memilih melanjutkan pendidikan S2 atau menikah. Bisa tolong Anda jelaskan apa yang terjadi? Klien akan menceritakan situasinya. Selanjutnya dorongan minimal. Maksud dari dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien. Upaya yang dilakukan seorang konselor agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan serta klien bisa lebih membuka diri atau self-disclosing. Dorongan minimal adalah isyarat, anggukan kepala, sepatah kata atau suara tertentu, gerakan anggota badan, atau pengulangan kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Dorongan minimal hendaknya digunakan sejak awal proses konseling dengan alur yang wajar. Dorongan minimal bisa menjadi bukti bahwa konselor ikut serta dan terlibat dalam kegiatan konseling. Sebaliknya, jika tidak ada dorongan minimal dalam proses konseling, bisa mengakibatkan berkurangnya keyakinan klien terhadap konselor selama kegiatan konseling berlangsung. Tujuan dari dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya dan pada saat klien kurang memusatkan pikirannya pada pembicaraan atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan klien. B. Konfrontasi. Konsep dasar konfrontasi berasal dari konseling Gestalt. Gestalt itu sendiri merupakan jenis pola yang unik, terdiri dari bagian-bagian yang terdiri dalam bagian yang terintegrasi dalam satu keseluruhan. Kemudian teknik ini muncul di banyak pendekatan lain dan termasuk dalam pendekatan humanistik, eksistensial, dan microskill. Teknik konfrontasi adalah teknik tantangan untuk membantu konseli menganalisis naratif mereka dari diskrepansi dan kontradiksi antara kata dan perbuatan konseli. Diungkapkan oleh Knapp bahwa konfrontasi merupakan perangkat yang dilakukan konseli dengan hati-hati dan sadar dalam menunjukkan kontradiksi dari pikiran, tindakan, perasaan yang dialami konseli. Selanjutnya, menurut Lehman, konfrontasi merupakan teknik yang menantang konseli untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perilaku atau perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendorong konseli mengadakan penelitian diri secara jujur, meningkatkan potensi konseli, membawa konseli kepada kesadaran adanya diskrepansi, konflik, atau kontradiksi dalam dirinya. Teknik konfrontasi diimplementasikan untuk membantu konseli dalam menganalisis kepercayaan diri melalui pertentangan antara kata dan perbuatan atau diskrepansi individu. Menurut Erfurt, langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan teknik konfrontasi yang pertama mendengarkan konseli secara aktif untuk mengidentifikasi diskrepansi, ambivalensi, dan pesan-pesan campur aduk. Mengidentifikasi 6 tipe diskrepansi yang harus disimak konselor, termasuk diskrepansi antara pesan verbal dan non-verbal, keyakinan dan pengalaman, nilai-nilai dan perilaku, ucapan dan perilaku, pengalaman dan rencana, serta pesan verbal. Yang kedua, konselor profesional membantu merangkum dan mengklarifikasi diskrepansi-diskrepansi konseli. Kemudian menggunakan keterampilan observasi dan mendengarkan tambahan untuk membantu konseli mengatasi konflik-konflik internal dan eksternal yang diakibatkan oleh diskrepansi-diskrepansi tersebut. Yang ketiga, mengusulkan konselor profesional untuk mengonfrontasi konseli secara empatik dengan cara yang dapat diterima oleh konseli. Mengetahui cara yang mungkin diterima atau tidak diterima oleh konseli membutuhkan banyak insight, keterampilan, dan pengalaman.
Yang keempat, melibatkan mengamati atau mengobservasi dan mengevaluasi efektivitas konfrontasi. Dua skala evaluasi konfrontasi telah diusulkan klien, change scale atau skala perubahan konseli. Penggunaan teknik ini hendaknya dilakukan secara hati-hati, yaitu dengan memberikan komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan cara dan waktu yang tepat, tidak menilai apalagi menyalahkan, dan dilakukan dengan perilaku attending dan empati. Konfrontasi ini bersifat membantu klien, bukan dalam artian untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten atau menyimpang. Faktor penting dalam konfrontasi adalah ketepatan, waktu, penyampaian, dan sifatnya tidak memojokkan klien, sehingga klien mampu menginterpretasikan komentar yang disampaikan itu untuk melihat kembali dirinya. Refleksi. Refleksi merupakan sebuah teknik yang digunakan konselor dalam menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman konseli terkandung di balik pernyataan konseli, atau perasaan dalam usaha untuk menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien dan menggali atau memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi diri dan masalahnya. Pemantulan ini merupakan hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli. Secara lebih sederhana, refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Mengetahui lebih lanjut peran refleksi, perlu dimulai dari makna refleksi itu sendiri. Dalam hal ini, refleksi yang dimaksud adalah refleksi kritis, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh konseli. Refleksi kritis adalah proses di mana konselor atau konseli fokus pada apa yang dilakukannya. Berpikir secara hati-hati tentang pikiran yang dalam memutuskan tindakan, apa yang terjadi dalam konteks kegiatan yang diikuti, dan menyadari apa yang dipelajari dari kegiatan atau pengalaman tertentu. Hasil refleksi akan menentukan tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Berlandaskan definisi tersebut, maka dalam proses refleksi diperlukan keaktifan, kesadaran, kesiapan dalam melakukan refleksi agar proses kritis ini memberikan hasil yang maksimal. Bila dipandang dari konteks pembelajaran, maka refleksi memiliki akan peran penting dalam proses kegiatan bimbingan. Guthrie dan Miss Craig menegaskan bahwa refleksi akan membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Denison juga memberikan pendapat yang selaras, di mana menurutnya refleksi akan dapat membantu guru dalam mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus meningkatkan partisipasi siswa dalam mengetahui dampak pembelajaran dalam dirinya. Dampak ini tentu diperoleh pula jika konselor menerapkannya dalam tahapan kegiatan bimbingan kelompok dan klasikal. Merefleksikan perasaan adalah cara bermanfaat untuk membantu pelepasan beban emosional dengan efek penyembuhan. Ketika kita merefleksikan perasaan kita, menunjukkan pada konseli bahwa kita berempati dan memahami apa yang mereka rasakan. Refleksi perasaan yang tepat akan mendorong konseli untuk lebih terbuka dan meyakini akan ekspresi perasaan sendiri, serta lebih menaruh kepercayaan kepada konselor karena persepsi konselor benar. F. Suasana diam. Diam banyak artinya. Orang yang diam bisa berarti sedang mengalami kebingungan, bisa juga sedang memikirkan sesuatu. Dalam proses konseling, dapat terjadi bahwa klien dan konselor sama-sama terdiam. Keadaan ini dapat terjadi misalnya setelah konselor melakukan konfrontasi kepada klien.
Suasana diam yang akan dibahas di sini maksudnya adalah diamnya sejenak klien atau konselor dalam proses konseling. Pada suasana diam ini, konselor memberi kesempatan pada klien untuk memikirkan, memahami, menghayati, dan merasakan suasana yang terjadi terutama dalam diri klien. Dalam suatu proses konseling, keadaan diam atau tidak bersuara dapat merupakan suatu teknik hubungan konseling. Adanya diam dari pihak konselor mempunyai manfaat bagi proses konseling, yaitu mendorong klien untuk berbicara dan membantu klien untuk memahami dirinya dan dapat menimbulkan rasa percaya diri, memberikan kesempatan berbicara secara leluasa, mengatur pemikiran dan menenangkan diri. Sedangkan bagi konselor, suasana diam dapat memberi kesempatan untuk berpikir lebih lanjut. Konselor diharapkan peka terhadap suasana diamnya klien. Berikan kesempatan kepada klien untuk mengakhiri suasana diam itu dengan mulai lagi berbicara. Jika diam, klien untuk enggan melanjutkan konseling, konselor dapat secara terbuka membicarakan keadaan ini dengan klien. Apakah klien akan meneruskan hubungan konseling atau tidak? Dengan cara ini, klien benar-benar merasa bahwa dirinya diberi kesempatan untuk menentukan jalannya proses konseling. Diam bukan berarti tidak terdapat komunikasi antara konselor dan klien, akan tetapi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Idealnya, teknik diam itu paling tinggi 5-10 detik dan selebihnya dapat diganti dengan dorongan minimal. Tujuan diam adalah yang pertama, menanti atau menahan klien untuk berpikir. Yang kedua, sebagai proses jika klien bicara berbelit-belit dan perbedaan pendapat klien ketika konseli berbicara dengan cara yang membingungkan. Yang ketiga, menunjang perilaku attending dan empati, sehingga klien bebas berbicara tanpa adanya halangan. Sebagaimana ada ilustrasi dialog, yang pertama konseli bertanya, "Saya tidak puas dengan perilaku pendidik tersebut." Kemudian konselor diam. Selanjutnya konseli berkata kembali, apa yang harus dilakukan? Saya tidak punya petunjuk." Dan selanjutnya konselor diam kembali. Suasana diam mempunyai berbagai makna. Antara lain, yang pertama, penolakan atau kebingungan klien. Yang kedua, klien atau konselor telah mencapai akhir atau suatu ide dan semata-mata ragu menyatakan apa selanjutnya. Yang ketiga, kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Yang keempat, klien mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk berbicara. Yang kelima, klien sedang memikirkan apa yang dikatakan. Yang keenam, klien baru menyadari kembali ekspresi emosional sebelumnya. Selanjutnya, kontak psikologis. Kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri klien, sehingga terasa ada kaitan hubungan jiwa antara konselor dengan klien. Wujud dari kontak psikologis adalah empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan, difikirkan, dan diinginkan oleh klien, sebagaimana klien merasa, memikirkan dan menginginkan sesuatu, agar konselor dapat mengadakan kontak psikologis. Perlu terlebih dahulu menerapkan kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespon masalah klien secara baik. Konselor dituntut dapat memahami masalah klien secara menyeluruh, serta dapat mengikuti pembicaraan klien secara runtut. Kontak psikologis biasanya bersifat lebih mendalam, menyangkut dengan aspek psikologis, dan wujud dari kontak psikologis adalah empati.
Selanjutnya, empati adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dikembangkan konselor dalam setiap melakukan kegiatan konseling. Empati ini didefinisikan sebagai kondisi maksimal dinamik yang dimana seseorang atau konselor ikut merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan atau dipikirkan oleh orang lain atau klien. Merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab terhadap persoalan yang ada dalam diri klien. Konselor yang dapat melakukan empati dengan baik akan dapat mendorong klien memberikan tanggapan yang positif. Lebih lanjut, fungsi utama dari empati adalah membantu memperlancar penjajakan diri. Klien akan memperoleh pemahaman diri yang lebih mendalam melalui hubungan di mana ia merasa bahwa mereka dipahami oleh orang lain. Empati tidak dapat dipaksakan, sebab ini berkaitan erat dengan kontak psikologis. Kontak psikologis diawali dengan penerimaan yang tulus terhadap kedatangan klien. Walaupun empati tidak bisa dipaksakan, namun empati dapat dilatihkan. Usaha yang dapat dilakukan untuk melatih empati adalah dengan berlatih menggunakan pikiran dan perasaan orang yang sedang mengalami masalah atau kejadian tertentu. Ditinjau dari sifatnya, kontak psikologis ada dua. Yang pertama, kontak psikologis positif, yaitu apabila konselor mampu merasakan apa yang dirasakan klien sebagaimana adanya. Dan yang terakhir, kontak psikologis negatif, yaitu apabila konselor terbawa hanyut oleh perasaan klien, sehingga mengganggu keobjektifan konselor terhadap klien. Oleh karena itu, kontak psikologis yang dikembangkan dalam konseling adalah yang bersifat positif. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada setiap kondisi yang terjadi dalam proses konseling, teknik yang digunakan juga berbeda. Konselor harus bisa membaca situasi dan menerapkan teknik penjelajahan masalah dengan baik agar kebenaran dan fakta di balik masalah yang dialami klien dapat terbaca dan akhirnya bisa diselesaikan. Setiap teknik memiliki pengaruh yang berbeda kepada setiap klien. Maka dari itu, konselor harus mampu untuk menjaga situasi stabil agar masalah dapat terpecahkan dan terselesaikan. Selanjutnya, teknik penjelajahan masalah memiliki peran yang cukup penting dalam proses konseling. Penggunaan teknik yang tepat akan menjadikan proses konseling berjalan sesuai dengan rutenya. Sebaliknya, penggunaan teknik yang salah dapat menjadikan suasana tidak bisa dikondisikan hingga menjadikan kegagalan pencernaan informasi. Dengan ini, kami berharap para pembaca mengerti dengan apa yang dimaksud dengan teknik penjelajahan masalah. A. Pertanyaan terbuka. Ada beberapa keuntungan menggunakan pertanyaan terbuka. Yang pertama, dapat membantu konselor untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Melalui pertanyaan terbuka, seseorang bebas untuk berbicara dan melalui diskusi. Misalnya, apa yang Anda ingin bicarakan hari ini? Yang kedua, pertanyaan terbuka membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. Misalnya, pertanyaan yang dapat memperluas dan memperkaya yaitu, coba Anda sampaikan lebih lengkap tentang pengalaman Anda di sana. Bagaimana perasaan Anda saat kejadian itu?
Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan konselor dapat membantu membawa hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua tadi keruntutan. Dalam konseling, konselor perlu memahami apa yang klien katakan dan mampu mengkomunikasikan pemahaman konselor itu kepada klien. Untuk mengatasi hal tersebut, konselor dalam pembicaraan harus runtut. Keruntutan dalam konseling membawa proses konseling menjadi terarah, jelas apa yang sedang dibicarakan, hingga pada akhirnya sampai pada titik temu permasalahan yang dialami oleh klien. Keruntutan dalam pembicaraan konseling ini maksudnya adalah sambung-menyambung pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, serta memahami setiap pembicaraan yang dikemukakan oleh klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang dikemukakan klien untuk memberikan respon yang tepat. Selanjutnya, konfrontasi. Konfrontasi itu mempertentang dua hal yang berbeda. Seringkali klien tidak menyadari ada berbagai pertentangan dalam dirinya, baik itu menyangkut dengan perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Untuk melihat hal-hal yang muncul dan terungkap dalam pembicaraan konseling, konselor dapat melihat kondisi yang perlu dikonfrontasikan. Yang pertama, isi pernyataan klien yang berbeda dengan cara ia menyatakan pada saat itu. Sesuatu yang disampaikannya berupa pengalaman atau kejadian yang menyedihkan, sementara ia menyampaikan dengan suasana yang ceria. Yang kedua, jika bertentangan isi dari hal yang dinyatakan saat ini dan yang dinyatakan pada waktu sebelumnya, pada saat awal pembicaraan, klien menyatakan ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya. Yang ketiga, apa yang terjadi bertentangan dengan yang dilakukan. Misalnya, klien ingin memperoleh hasil belajar yang tinggi, sementara waktu-waktunya lebih banyak digunakan untuk keluyuran dengan teman-temannya. Refleksi. Salah satu tugas konselor ialah sebagai reflektor bagi kliennya. Menurut isinya, refleksi dapat dibagi dua, yaitu refleksi isi atau ide dan refleksi perasaan. Yang pertama, refleksi isi atau ide, yaitu menyatakan dengan singkat, menyatakan kembali atau mengalih ungkapan, menyingkat atau menyimpulkan secara sederhana isi pembicaraan yang disampaikan klien. Yang kedua, dalam merefleksikan, konselor dituntut tidak hanya memahami apa isi atau ide pembicaraan klien. Lebih jauh daripada itu, konselor harus mampu menangkap apa yang dirasakan klien di balik ungkapan pernyataannya. Merefleksikan perasaan tidak hanya bermanfaat untuk menunjukkan bahwa konselor memahami ungkapan klien, tetapi lebih dari itu, yaitu bertujuan untuk memudahkan klien memperoleh pengenalan dan pemahaman diri secara menyeluruh. Suasana diam. Diam banyak artinya. Orang diam biasa berarti sedang mengalami kebingungan. Biasa juga sedang memikirkan sesuatu. Dalam proses konseling, dapat terjadi bahwa klien dan konselor sama-sama terdiam. Keadaan ini dapat terjadi, misalnya setelah konselor melakukan konfrontasi kepada klien. Suasana diam yang akan dibahas ini adalah diamnya sejenak klien ataupun konselor dalam proses konseling. Dalam konseling, adanya suasana diam memberi arti bahwa konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk memikirkan, merasakan, memahami, menghayati, dan memproses suasana yang terjadi, terutama dalam diri klien. Menurut Muhammad Surya, diam dapat mempunyai berbagai makna. Yang pertama, penolakan atau kebingungan klien. Yang kedua, klien atau konselor telah mencapai akhir dari suatu ide dan semata-mata ragu-ragu menyatakan apa selanjutnya.
Yang ketiga, kebingungan yang didorong oleh kecemasan, perasaan sakit, dan tidak siap untuk berbicara. Yang keempat, kebingungan yang didorong oleh kecemasan dan kebencian. Yang kelima, klien sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh konselor. Selanjutnya, kontak psikologis atau empati. Kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri klien, sehingga terasa ada kaitan antara hubungan atau sambungan jiwa antara konselor dan klien. Empati adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dikembangkan konselor dalam setiap melakukan kegiatan konseling. Empati adalah dapat memahami dan memikirkan apa yang dirasakan, dipikirkan klien sebagaimana klien merasakan dan memikirkannya. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.